Administrasi kredit. Administrasi kredit merupakan salah satu bagian dari tahapan perkreditan. Proses administrasi kredit yang baik dan benar berdampak pada kualitas pemberian kredit suatu bank. Kualitas kredit yang sehat sangat penting untuk menjaga kontinuitas aktivitas perbankan. Yang pertama adalah tahap-tahap kegiatan perkreditan menurut Petzl. Yang pertama adalah penentuan target market, yaitu menentukan sektor ekonomi, segmen pasar, dan bidang usaha. Yang kedua adalah analisis kredit, yaitu mengetahui resiko kredit, kondisi cash flow nasabah untuk kemampuan melunasi kredit. Yang ketiga adalah penentuan term of lending, yaitu sesuai dengan ketentuan otoritas moneter dan ketentuan bank. Yang keempat adalah pelaksanaan dokumentasi, yaitu kelengkapan dokumen perkreditan dari aspek yuridis dan ekonomis. Yang kelima adalah pelaksanaan disbursement, yaitu penarikan oleh nasabah atas persetujuan dapat terkendali sehingga tujuan disbursement tercapai, yaitu aman. Monitoring kredit, yaitu early warning action program. Pengawasan kredit, yaitu mengendalikan pelaksanaan kredit sesuai term of lending. Yang kedua, pengertian unsur-unsur penting dan fungsi administrasi kredit. A. Pengertian administrasi kredit. Pelaksanaan administrasi kredit yang tertib, lengkap, efisien, dan up-to-date sebagai alat penunjang bank dalam mengusahakan kredit yang sehat. Administrasi kredit didefinisikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengadministrasian sumber daya manusia, modal, mesin-mesin, teknologi, dan segala fungsi dalam memberikan nilai ekonomis kepada seseorang dengan landasan kepercayaan saat ini bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada bank dalam waktu tertentu. Menurut Petzl 2013, definisi administrasi kredit secara luas meliputi kegiatan-kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan perkreditan oleh unit-unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan portofolio kredit yang sehat. Dalam penyelenggaraan administrasi kredit, bentuk, sifat, dan ruang lingkup sangat tergantung kepada proses kegiatan perkreditan, sistem dan prosedur struktur masing-masing organisasi bank. Unsur-unsur penting administrasi kredit. Yang pertama adalah tersedianya SDM yang berkualitas, komputer operator petugas kredit, loan officer, account officer petugas pengelolaan kredit, manager. Yang kedua adalah sistem dan prosedur perkreditan, suku bunga, provinsi komitmen, jasa, komitmen free, dan lain-lain. Yang ketiga adalah peralatan hardware, file kredit file, standar from komputer plus aplikasi software, telex, telepon, mesin fotokopi, lemari dokumen, filing kabinet, ruang penyimpanan, dan lain-lain. C. Fungsi administrasi kredit. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi. Yang kedua adalah alat komunikasi bank dengan nasabah. Yang ketiga adalah sebagai alat instrumen pengawasan kredit. Yang keempat adalah sumber materi pembuatan laporan. Yang kelima adalah alat untuk menentukan kualitas kredit dan alat bukti dan antisipasi bila ada sengketa, yaitu bank dengan debitur dengan pihak lain, bank dengan bank lain, debitur dengan debitur lain. Yang kedua, ruang lingkup administrasi kredit. Yang pertama adalah perencanaan kredit meliputi penentuan sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, konstruksi, jasa-jasa. Dan kredit terbagi menjadi permohonan kredit baru, perpanjangan, tambahan, dan perubahan. Yang kedua adalah analisis kredit, yaitu menentukan atau mengantisipasi adanya kemauan dan kemampuan ability debitur mengembalikan kredit sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati antara bank dengan debitur. 3. Dokumen kredit. 1. Bentuk hukum perusahaan, izin domisili dan izin usaha. Yang kedua, surat kuasa, akad meminjam, dan surat-surat kuasa lainnya. Yang ketiga, proposal dan surat kesepakatan, komitmen letter, dan perpanjangan kredit. Yang keempat, jenis-jenis pengikatan jaminan dan surat-surat aksep. Yang kelima, penutupan asuransi dan perubahan-perubahannya. Yang keenam,
prasyarat dan syarat-syarat kredit. Yang ketujuh, pembebanan provinsi, komitmen jasa, komitmen fee, biaya materai, dan lain-lain. Yang keempat, pencairan kredit, kredit disbursement. Pelaksanaan disbursement harus memenuhi syarat untuk peningkatan taraf hidup performa nasabah yang aman, terarah, dan produktif. Yang kelima, pengelolaan kredit, yaitu pemantauan kredit, pengawasan kredit, kredit bermasalah, reorganisasi kredit, yaitu pembinaan, penyehatan, rescheduling, reconditioning, restructuring, penagihan, penyelamatan. 3. Akuntansi laporan dan kredit file. 1. Akuntansi kredit yang terdiri dari data nasabah dan data kredit. Yang kedua, laporan perkreditan. Yang ketiga, berkas atau dokumen perkreditan. Akuntansi kredit data nasabah. Yang pertama adalah bentuk dan pengurus perusahaan. 2. Bidang usaha. Ketiga, kelompok usaha dan diversifikasi usaha. Yang keempat, struktur modal usaha. Yang kelima, mitra usaha sebagai database konsumen. Yang keenam, prospek kegiatan usaha untuk waktu mendatang. 7. Pangsa pasar, market share, debitur dalam persaingan. 8. Data jaminan dan lain-lain. B. Data kredit. Yang pertama adalah jenis kredit dan plafon kredit. Yang kedua, kredit prioritas dan non-prioritas. Yang ketiga, rekening pinjaman dan mutasi. Yang keempat, jangka waktu kredit dan polis asuransi. Yang kelima, term of lending, syarat-syarat kredit. Yang keenam, tunggakan pokok dan bunga kredit. 7. Kolektibilitas kredit. 8. Perubahan-perubahan limit kredit, biaya, suku bunga, syarat-syarat, kolektibilitas tunggakan pokok dan bunga. Yang kedua, laporan kredit. Tujuan dibuatnya laporan kredit adalah 1. Bagi manajemen dan unit terkait berfungsi sebagai alat pengambil kebijaksanaan dan strategi perkreditan untuk mencapai efisiensi kredit dalam persaingan. Yang kedua, alat pengawasan dan pembinaan urusan atau wilayah, bagian dan cabang yang terkait dengan proses kegiatan perkreditan bank. Yang ketiga, mampu menggambarkan kredit performance dan kredit productivity. Yang keempat, sebagai salah satu alat untuk penentuan liquidity manajemen bank. Materi laporan kredit terdiri dari plafon kredit, yaitu total kredit per sektor atau jenis kredit, total kredit per kolektibilitas, outstanding saldo, yaitu total kredit per sektor atau jenis kredit, total kredit per kolektibilitas, tunggakan, yaitu pokok dan bunga berikut biaya-biaya beban debitur, frekuensi yaitu mingguan, bulanan, dan tahunan, insidentil, dan order. Bentuk laporan kredit yaitu yang pertama adalah standar report, yaitu laporan kondisi debitur dan usaha debitur. Yang kedua, comprehensive report, yaitu laporan yang lebih detail termasuk analisis keuangan beberapa tahun. Yang ketiga adalah short form report, yaitu laporan singkat kondisi debitur dan kondisi keuangannya. Yang keempat adalah financial profile, yaitu gambaran keuangan debitur dan dapat dibandingkan dengan usaha sejenis. Yang ketiga, berkas dokumen kredit. Berkas dokumen kredit yang baik minimal memenuhi persyaratan berikut. 1. Berkas harus lengkap. Yang kedua, berkas harus sistematis. Yang ketiga, berkas harus akurat dan up-to-date. Yang keempat, berkas harus disimpan dalam tempat yang hemat ruangan dengan kerahasiaan dan keamanan yang terjamin. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu yang berjudul Pelaksanaan Administrasi Pengajuan Kredit Guna Bakti pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang, Tangerang. Terbit pada tanggal 22 bulan 6 2021, penulis Fajriya Ramadhani Firda. Latar belakang masalah. Di dalam mengelola suatu bisnis maupun usaha, baik di perusahaan maupun organisasi, peranan administrasi sangatlah penting. Administrasi dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan bisnis yang sedang dijalankan dan juga mendukung kelancaran serta tercapainya tujuan dari kegiatan usaha atau bisnis tersebut. Administrasi merupakan pekerjaan yang kegiatannya berkaitan dengan menerima, mencatat, menghimpun, mengelola,
mengirim, dan menyimpan, sehingga bisa dikatakan administrasi adalah urat nadi suatu perusahaan atau organisasi agar bisnis atau usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Hampir seluruh kegiatan di perusahaan membutuhkan kegiatan administrasi. Dari berbagai macam kegiatan tersebut, salah satunya adalah pengajuan dan pemberian kredit. Seperti bank pada umumnya, Bank BJB juga menyediakan layanan pemberian kredit kepada para nasabahnya. Salah satunya adalah kredit guna bakti. Kredit guna bakti merupakan kredit yang diberikan oleh Bank BJB pada nasabah yang penerimaan gajinya disalurkan melalui Bank BJB. Pelunasan yang dilakukan dengan memotong penghasilan secara otomatis pun meringankan beban debitur dalam melunasi cicilan kredit. Hal ini juga membuat bank tidak perlu terlalu khawatir adanya penunggakan oleh debitur dalam pelunasan kredit. Syarat dokumen yang tidak terlalu sulit dan proses yang tidak memakan waktu lama menjadi nilai tambah dari layanan kredit ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, seperti apa Bank BJB dalam memproses permohonan pengajuan kredit tersebut mulai dari awal hingga akhir, sehingga memutuskan untuk mengambil judul pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti. Rumusan masalah 1. Bagaimana pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti pada Bank BJB TBK Cabang Tangerang? Yang kedua, apa saja syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan kredit guna bakti pada Bank BJB? Yang ketiga, apa saja kendala dalam pelaksanaan administrasi kredit guna bakti pada Bank BJB? Yang keempat adalah apa saja solusi dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti pada Bank BJB. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pelaksanaan administrasi dalam pengajuan kredit guna bakti pada Bank BJB. Yang kedua adalah mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pengajuan kredit guna bakti pada Bank BJB. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti pada Bank BJB. Yang keempat adalah untuk mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti pada Bank BJB. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis, yaitu untuk mengetahui serta menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai pelaksanaan administrasi di Bank BJB Cabang Tangerang dalam memproses pengajuan kredit guna bakti. Yang kedua, bagi perusahaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, serta informasi yang berguna bagi perusahaan dalam pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti di Bank BJB Cabang Tangerang. Yang ketiga, bagi pembaca, penulis mengharapkan tugas ini dapat menambah ilmu dan referensi bagi para pembaca mengenai pelaksanaan administrasi, khususnya mengenai pengajuan kredit guna bakti di Bank BJB Cabang Tangerang. Sejarah dan perkembangan perusahaan Bank BJB merupakan salah satu bank daerah di Indonesia yang dikhususkan untuk daerah Jawa Barat dan Banten. Pada mulanya, Bank BJB didirikan dengan nama PT Bank Kerja Pembangunan Daerah Jawa Barat yang merupakan hasil nasionalisasi Bank N.V. Denis pada masa pemerintahan Belanda tahun 1972
dalam rangka menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Bentuk hukum PT Bank Kerja Pembangunan Daerah Jawa Barat berubah menjadi PD Bank Kerja Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nama ini selanjutnya diubah menjadi BPD Jabar pada tahun 1978, lalu statusnya meningkat menjadi Bank Umum Devisa di tahun 1992. Selanjutnya, PBD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar dengan logo baru dan mengalami perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas yaitu PT. Di tahun 2000, BPD Jabar menjadi bank pembangunan daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dengan sistem syariah. Beberapa tahun kemudian, BPD Jabar mengalami perubahan nama Persero menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan baru yaitu Bank Jabar Banten. Tahun 2010, Bank Jabar Banten mendapatkan peningkatan rating dari Pevindo menjadi peringkat IDAA. Selain itu, Bank Jabar Banten juga membuka pemisahan spin-off pada unit usaha syariah, meresmikan perubahan nama sebutan dari Bank Jabar Banten menjadi Bank BJB, serta mencatatkan saham perdananya IPO di Bursa Efek Indonesia. Landasan teori. Pengertian administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Inggris yakni administration, yaitu to administer, yang artinya sebagai to manage, artinya mengelola, atau to direct, artinya menggerakkan. Pada mulanya, istilah, pengertian, dan hakikat administrasi di Indonesia berasal dari Eropa Barat melalui penjajahan Belanda, menurut Hamali dan Budi Hastuti 2019. Peranan administrasi. Menurut Albert Lepowski mengemukakan ada 6 peranan administrasi dalam hidup dan perkembangan masyarakat, antara lain A. Peranan universal, B. Peranan stabilisasi dalam administration, C. Peranan dalam tantangan sosial, D. Revolusi manajerial, E. Prospek evolusi manajerial, F. Kunci menuju masyarakat modern. Dasar-dasar administrasi menurut Daryanto Marmoah 2016. Dasar administrasi adalah sebagai berikut. Efisiensi. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bila ia dalam A. Menggunakan sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada dengan efisien. B. Prinsip pengelolaan. Yang paling efektif dan efisien akan diperoleh administrator dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. C. Prinsip mengutamakan tugas pengelolaan. Sebagai tugas seorang administrator, harus mengutamakan tugas pokoknya ketimbang tugas lain yang sifatnya penunjang. D. Prinsip kepemimpinan yang efektif, yaitu dengan cara memperhatikan dimensi hubungan antar sesama manusia, human relationship, pelaksanaan tugas, dan juga situasi yang ada. E. Prinsip kerjasama. Seorang administrator akan berhasil baik dalam tugasnya bila ia mampu mengekspresikan secara horizontal maupun secara vertikal. F. Fungsi administrasi. A. Planning perencanaan. B. Organization pengorganisasian. C. Leading kepemimpinan. D. Controlling yaitu pengendalian. Kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikutip bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberi bunga. Menurut Islami 2019 dan Hasibuan 2015 menyatakan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali sesuai perjanjian yang disepakati oleh debitur dengan jumlah pinjaman beserta bunganya.
menurut Islami 2019. B. Fungsi kredit. Selain tujuan-tujuan di atas, kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah kredit meningkatkan daya guna utility dari uang. 2. Kredit membuat daya guna dari barang meningkat. 3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Yang kelima, kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat. Yang keenam, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 7. Kredit sebagai alat penghubung ekonomi internasional. C. Manfaat kredit. Selain itu, kredit juga memiliki manfaat menurut Adrianto 2020 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi debitur, yaitu meningkatkan usaha dengan pengadaan berbagai faktor produksi salah satunya. Yang kedua adalah bagi bank kreditur. Salah satunya adalah bank mendapatkan dari bunga yang dibebankan kepada debitur. Yang ketiga, bagi pemerintah. Salah satunya adalah sebagai alat untuk memacu pertumbuhan secara umum. Yang keempat, bagi masyarakat. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perluasan ekonomi semakin terdorong. Yang kedua, tingkat pengangguran berkurang. Yang ketiga, masyarakat merasa aman. Yang keempat, masyarakat yang menyimpannya uangnya di bank pun merasa aman. 3. Jenis-jenis kredit. Menurut Hasibuan 2011, jenis-jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang dilakukan. Jenis-jenis kredit yaitu 1. Berdasarkan tujuan atau kegunaannya. A. Kredit konsumtif. B. Kredit modal kerja, kredit perdagangan. C. Kredit investasi. 2. Berdasarkan jangka waktu. A. Kredit jangka pendek. B. Kredit jangka menengah. C. Kredit jangka panjang. 3. Berdasarkan macamnya. 1. Kredit aset. B. Kredit penjual. C. Kredit pembeli. 4. Berdasarkan sektor perekonomian, yaitu A. Kredit pertanian. B. Kredit perindustrian. C. Kredit pertambangan. D. Kredit impor-ekspor. E. Kredit koperasi. F. Kredit profesi. 5. Berdasarkan agunan atau jaminan. A. Kredit agunan orang. B. Kredit agunan efek. C. Kredit agunan barang. D. Kredit agunan dokumen. 6. Berdasarkan golongan ekonomi. A. Golongan ekonomi lemah. B. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat kepada pengusaha menengah dan besar. 7. Berdasarkan penarikan atau pelunasan. A. Kredit rekening koran, kredit perdagangan. B. Kredit berjangka. Metode pengumpulan data. Metode yang dilakukan untuk pengumpulan data antara lain 1. Metode observasi. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data serta aspek-aspek yang berhubungan dengan rumusan masalah dan pelaksanaan administrasi dalam pengajuan kredit guna bakti di Bank BJB Tbk Cabang Tangerang. Yang kedua, metode wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dewi Ratnasari selaku Kepala Kas Bank BJB Tbk. Ketiga, metode dokumentasi bakti di Bank BJB Tbk. Metode ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit guna bakti di Bank BJB Tbk Cabang Tangerang, guna melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan. Hasil penelitian, prosedur pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti pada Bank BJB Kantor Cabang Tangerang sebagai berikut. 1. Pengajuan berkas permohonan calon debitur harus terlebih dahulu menyerahkan berkas dokumen sesuai dengan syarat kepada petugas. Yang selanjutnya akan dicek apakah berkas yang diterima sudah lengkap dan memenuhi syarat atau belum. Namun sebelumnya, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa calon debitur merupakan pegawai Pemda Banten atau Jawa Barat. Jika sudah dipastikan, selanjutnya petugas dapat memberikan formulir aplikasi permohonan kredit guna bakti, yaitu BJB Kredit Konsumer, untuk diisi oleh calon debitur. Yang kedua, analisa kredit berkas dokumen yang sudah sesuai persyaratan, kemudian diperiksa kelengkapan dan keasliannya satu persatu.
beserta formulir aplikasi pengajuan kredit guna bakti oleh petugas analisis kredit. Apabila semua syarat telah terpenuhi, maka petugas analisis kredit akan melakukan pencatatan ke dalam buku registrasi permohonan kredit dan mencatat nomor urut registrasi ke dalam aplikasi permohonan. Apabila calon debitur masih memiliki kredit di Bank BJB dan ingin mengajukan kredit baru, maka petugas administrasi akan melampirkan aplikasi permohonan yang lama ke aplikasi permohonan yang baru tersebut. Setelah semua kelengkapan dokumen selesai dianalisa dan sesuai dengan persyaratan, bagian kredit akan menemui pimpinan cabang untuk meminta keputusan persetujuan atas permohonan kredit tersebut. Yang ketiga, persetujuan kredit. Jika pimpinan cabang sudah menyetujui, maka hasil analisa tim analisis kredit diserahkan ke bagian tim pertimbangan untuk menjadi acuan di mana mereka berhak menolak atau menyetujui pengajuan kredit tersebut, serta memberikan plafon, yaitu yang sekiranya sesuai dengan kemampuan debitur. Selanjutnya, tim pertimbangan mengadakan rapat untuk memutuskan disetujui atau tidaknya kredit yang diusulkan oleh tim analisis kredit dengan memeriksa kembali satu persatu berkas yang sebelumnya sudah diperiksa oleh tim analisis kredit. Adapun data yang diperiksa oleh tim pertimbangan antara lain kelayakan kredit, kebijakan dan prosedur kredit, penyimpangan dari ketentuan limit, dan jaminan kredit dapat dipertimbangkan sebagai pengaman atau tidak. Yang keempat, akad kredit dan pengikatan jaminan. Calon debitur akan diminta datang sebelum pencairan dana kredit guna bakti oleh Bank BJB. Untuk debitur yang sudah menikah, maka harus membawa juga pasangannya, karena calon debitur dan pasangannya harus menandatangani dokumen perjanjian kredit. Jika sudah selesai, petugas administrasi akan memberikan debitur lembaran berupa tanda terima bahwa debitur telah menyerahkan jaminan. Yang kelima, realisasi. Apabila semua syarat sudah terpenuhi, maka bank akan segera melakukan pencairan kredit atau yang biasa disebut dengan realisasi kredit. Tabungan debitur akan diblokir oleh Bank BJB sebesar angsuran pertama, yang nantinya blokiran tersebut dapat dibuka dan diambil ketika debitur sudah melunasi kredit. Jika semua sudah lengkap dan selesai, petugas administrasi kredit bertemu dengan kepala cabang untuk meminta tanda tangan persetujuan realisasi tersebut. Apabila sudah disetujui dan ditandatangani, debitur dapat langsung ke teller untuk pengambilan dana kredit guna bakti. 6. Penyimpanan dokumen debitur. Setelah semua proses administrasi pengajuan kredit guna bakti selesai hingga tahap realisasi kredit, maka berkas dokumen milik debitur akan diarsipkan oleh pihak Bank BJB untuk keperluan administrasi, baik oleh pihak bank sendiri maupun pihak debitur di kemudian hari. Persyaratan yang dibutuhkan dalam proses administrasi kredit guna bakti. Sebelum permohonan mengajukan permohonan untuk pengajuan kredit guna bakti, ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh pemohon. Antara lain, yang pertama adalah usia 21-55 tahun, 2 memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap tiap bulan, 3 merupakan ASN atau Pemda Jawa Barat atau Banten. Syarat berkas: 1. Mengisi form permohonan kredit BJB kredit konsumer. 2. Asli surat keputusan pegawai. 3. Surat keputusan pengangkatan calon pegawai. 4. Surat pengangkatan pegawai. 5. Surat keputusan kepegawaian atau kepangkatan terakhir. 6. Surat keputusan gaji berkala terakhir. 7. Kartu peserta TASPEN. 8. Fotokopi NPWP. 9. Fotokopi kartu keluarga. 10. Fotokopi kartu pegawai atau KPE atau kartu tanda anggota. 11. Fotokopi surat
atau akte nikah atau untuk pemohon berstatus menikah. 12. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon beserta suami atau istri yang berlaku. Kendala dalam pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti antara lain, yang pertama adalah persyaratan yang diberikan oleh calon debitur terkadang kurang atau tidak lengkap, sehingga menghambat waktu dalam pemrosesan kredit guna bakti. Yang kedua, debitur yang masih memiliki sisa pelunasan kredit di Bank BJB cabang Tangerang dipindah tugaskan ke kota lain. Yang ketiga, debitur meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya pada Bank BJB. Solusi dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti. Sedangkan solusi dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti adalah A. Sebelum mengajukan permohonan, ada baiknya calon debitur melihat di website Bank BJB atau mendatangi atau menghubungi Bank BJB terdekat untuk bertanya mengenai syarat kelengkapan dalam pengajuan kredit guna bakti. Yang B. Jika di tempat debitur dipindah tugaskan terdapat Bank BJB, maka Bank BJB cabang Tangerang harus menerima bukti surat pindah dari tempat yang lama dan debitur harus melunasi sisa angsuran terlebih dahulu. Namun jika debitur belum bisa melunasi sisa angsurannya, maka Bank BJB akan memberikan kelonggaran dengan cara debitur mengajukan kredit di Bank BJB tempat yang baru untuk melunasi kredit di Bank BJB cabang Tangerang, sehingga debitur melunasi kewajiban membayar kreditnya tiap bulan di Bank BJB, tempat kerja debitur yang baru. Jika di tempat debitur dipindah tugaskan tidak ada Bank BJB, maka debitur wajib melunasi sisa angsuran kredit. Apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya, maka Bank BJB akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada kantor tempat debitur bekerja untuk diproses apakah akan dilunasi terlebih dahulu atau dibatalkan pemindahan tugasnya. C. Bila debitur meninggal dunia sebelum melunasi kewajiban membayar kredit, pihak Bank BJB tidak akan membebani sisanya kepada keluarga debitur. Bank BJB akan menyerahkan sisa angsuran kredit debitur kepada pihak asuransi dan mengajukan klaim. Dengan begitu, Bank BJB akan menerima sisa angsuran kredit debitur yang artinya kredit debitur telah lunas sepenuhnya. Kesimpulan 1. Pelaksanaan administrasi pengajuan kredit guna bakti terdiri dari 6 langkah, yaitu pengajuan berkas, analisa kredit, persetujuan kredit, akad kredit, dan pengikatan jaminan, realisasi kredit, serta diakhiri dengan penyimpanan dokumen milik debitur. Yang kedua, calon debitur harus membawa syarat berkas yang diperlukan berusia 21-55 tahun dan memiliki pekerjaan serta gaji yang tetap, yaitu salah satunya adalah ASN. Ini dilakukan pihak bank untuk meminimalisir kredit macet. 3. Kendala yang dihadapi antara lain persyaratan kurang lengkap, debitur dipindah tugaskan, dan debitur meninggal. 4. Apabila debitur pindah tugas ketika masih memiliki kredit di Bank BJB, maka Bank BJB memiliki beberapa cara agar debitur tetap dapat melunasi kredit tanpa menyulitkan debitur. Apabila debitur meninggal dunia sebelum melunasi sisa kredit pada Bank BJB, pihak keluarga tidak perlu khawatir akan dibebankan sisa pelunasannya, karena sisa kredit akan dilunasi oleh klaim asuransi jiwa debitur yang sudah didaftarkan oleh Bank BJB. Saran yang pertama adalah walaupun pelunasan kredit guna bakti setiap bulan telah dipotong otomatis dari penghasilan debitur, pihak bank harus tetap mengawasi debitur agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua, jika calon debitur telah melengkapi syarat pengajuan kredit guna bakti, maka para petugas bank juga harus dengan cepat dan sigap melakukan proses administrasi pencairan kredit. Yang ketiga, agar Bank BJB cabang Tangerang dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi pelayanannya, serta lebih memberikan kemudahan bagi nasabah dalam pengaksesan informasi, terlebih nasabah-nasabah yang sudah lansia.
Mungkin itu saja yang bisa Lilis sampaikan. Kurang lebihnya Lilis mohon maaf. Kepada Allah Lilis mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.